Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas FPB dan KPK ya, atau faktor persekutuan terbesar dan kelipatan persekutuan terkecil. Modul ini diringkas dari buku Prof. Gatot Mustio ya, Dasar-dasar Teori Bilangan. Oke, sebelum kita bicara tentang FPB lebih jauh, kita ingat-ingat dulu FPB waktu kita sekolah SMP dulu ya. Ini diberikan ilustrasi, misalkan diberikan suatu bilangan, dua bilangan A sama B ya. Nah, untuk mencari FPB, pertama kan kita mencari faktornya dulu, faktor masing-masing bilangan dulu. Perhatikan di sini, misalkan A itu himpunan semua faktor dari A ya, dari 6. Kemudian B itu himpunan semua faktor dari B, yaitu 8 ya. Nah, kemudian kita daftar dulu kan semua faktornya kita daftar. Faktor itu apa sih? Faktor itu adalah pembagi. Suatu bilangan ketika 6 dibagi bilangan tersebut hasilnya itu harus bilangan bulat. Nah, itu faktor ya. Faktornya dari 6 apa? Nah, di sini coba dilihat min 6. Kenapa kok min 6? Karena 6 dibagi min 6 adalah min 1 kan. Min 1 adalah bilangan bulat. Nah, jadi coba perhatikan di sini min 6, min 3, min 2, min 1 dan seterusnya sampai 6 ya. Nah, kemudian untuk faktor dari B ini kita daftar juga mulai dari min 8, min 4, min 2 ya kan. Kenapa sih ini? Karena 8 ketika dibagi min 8 itu bilangan bulat, 8 dibagi min 4 bilangan bulat dan seterusnya sampai 8 dibagi 4 bilangan bulat, 8 dibagi 8 juga bilangan bulat. Nah, kemudian setelah kita mencari semua faktornya, kemudian kita cari faktor persekutuannya atau faktor yang sama. Ya, faktor yang sama dari dua bilangan ini ya. Apa saja unsur-unsur yang sama pada dua himpunan ini ya. Coba kita lihat di sini min 2 ya. Min 2, min 1, 1 dan 2. Nah, jadi C ini adalah himpunan faktor persekutuan dari A dan B atau faktor-faktor yang sama dari A dan B. Nah, karena yang kita cari adalah faktor persekutuan terbesar, maka dari himpunan ini kita cari bilangan yang paling besar yaitu 2, ya kan? Di sini 2. Sehingga FPB atau faktor persekutuan terbesar dari A sama B untuk A-nya 6, B-nya 8 adalah 2, seperti itu. Sekarang bagaimana kalau A-nya itu negatif 6 dan B-nya 8. Nah, ternyata A-nya sama, ya kan? Himpunan A-nya ini, himpunan faktornya, himpunan faktor-faktornya itu ternyata sama dengan yang atas ini ketika A-nya sama dengan 6, ya kan? B-nya sama ya, karena ini sama-sama 8. Nah, maka karena A-nya sama, B-nya tadi sama dengan atas, maka irisannya juga sama, ya. Faktor persekutuannya sama. Sehingga yang terbesar juga 2. Nah, ini seterusnya sampai kalau misalkan kedua-duanya negatif ya. Di sini kedua-duanya negatif. Ternyata FPB-nya juga sama yaitu 2 ya. Nah, di sini ada ringkasannya. Kalau ini sama-sama positif 2 ya. Ini salah satunya negatif juga 2. Ternyata ini ketika kedua-duanya negatif pun juga 2, kayak gitu ya. Dari kenyataan ini ya, ternyata faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan bulat A dan B, apapun tandanya masing-masing, apapun tanda A ataupun B, maka FPB-nya itu pasti positif, selalu bertanda positif, seperti itu. Kemudian kita lihat dari kasus yang lain ya. Kalau tadi kan kita melihat dari sisi tandanya ya, kalau salah satu negatif ataupun positif kayak gitu ya. Sekarang coba kita lihat kalau misalkan salah satu bilangannya adalah 0
ya. Coba kita lihat, kalau A-nya 0, misalkan A-nya 0, B-nya 6, coba kita lihat faktor dari 0 adalah dari min tak hingga sampai tak hingga, ya. Jadi ini dari tak hingga sampai tak hingga. Kenapa bisa begitu? Karena ketika 0 dibagi 1 misalkan, hasilnya 0, ya kan? 0 dibagi 2 misalkan, hasilnya 0. 0 dibagi min 3, hasilnya adalah 0. Jadi 0 dibagi berapapun, hasilnya kan 0, ya kan? Berarti pembaginya itu sembarang bilangan bulat, kan kayak gitu ya. B adalah himpunan semua faktor dari 6, sama seperti tadi. Faktor dari 6 adalah min 6, min 3, min 2, min 1, dan seterusnya sampai 6 ini ya. Intinya faktor itu kan yang bisa membagi B, ya. Nah, kemudian irisan dari A dan B adalah faktor persekutuannya, ya. Itu adalah himpunan C. Coba kita lihat di sini tadi. Di sini kan tadi A-nya seperti ini ya. A-nya dari tak hingga, min tak hingga sampai tak hingga, ya. Min tak hingga sampai tak hingga. Nah, artinya ini, himpunan ini semua tadi, unsur yang ada di himpunan B ini semua termuat di sini, ya. Termuat di himpunan A semua. Sehingga irisannya adalah, tak lain adalah B sendiri, ya. Nah, kemudian ternyata unsur terbesar dari C adalah 6, sehingga faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 0 adalah 6, ya. Nah, coba perhatikan di sini kita menggunakan notasi seperti ini ya. Notasi 0,6 ini menyatakan FPB dari 0 dan 6, yaitu 6. Jadi misalkan nanti ada notasi seperti ini ya. Memang kalau sebenarnya biasanya notasi ini digunakan untuk interval, tapi untuk teori bilangan ini juga bisa berarti FPB dari A dan B, misalkan D. Jadi D ini adalah FPB dari A dan D. Kemudian bagaimana kalau kedua bilangan tersebut adalah 0, yaitu A-nya 0, B-nya 0, ya. Maka faktor pembaginya 0 tadi kan dari min tak hingga sampai tak hingga ya, bilangan bulat dari min tak hingga sampai tak hingga. Maka B-nya juga sama, min tak hingga sampai tak hingga. Karena kedua-duanya sama, min tak hingga sampai tak hingga, maka irisan dari A dan B, C itu kan irisan A dan B ya, faktor persekutuannya, maka itu juga dari min tak hingga sampai tak hingga. Nah, dari kenyataan ini kan kita tidak bisa menentukan unsur terbesar dari C karena ini sampai tak hingga, ya. Sehingga faktor persekutuan terbesarnya itu tidak ada. Kemudian di sini diberikan definisi ya untuk FPB. Nah, misalkan X dan Y itu elemen bilangan bulat. Nah, salah satunya tidak 0. Kenapa salah satunya tidak 0? Karena kalau kedua-duanya 0 sama seperti tadi ya, yang ini ya, maka FPB-nya nggak ada. Nah, salah satunya tidak 0. P elemen Z ini disebut faktor persekutuan atau pembagi yang sama, atau bahasa Inggrisnya common divisor, common factor, ya, dari X dan Y, jika P itu habis membagi X dan P habis membagi Y, ya. Ini masih definisi faktor persekutuan ya. Jadi P ini disebut faktor persekutuan atau faktor yang sama itu ketika P habis membagi X dan P habis membagi Y, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk definisi faktor persekutuan terbesar, nah, jadi P ini disebut faktor persekutuan terbesar atau GCD dari X dan Y jika P adalah bilangan bulat positif terbesar yang membagi X, ya. Jadi kalau P ini faktor
bilangan terbesar dari himpunan faktor persekutuannya, maka dia adalah FPB-nya. Ini notasinya ya, seperti yang saya katakan tadi, notasi untuk GCD atau FPB itu pakai kurung seperti ini ya. D, ini notasi seperti ini dibaca D adalah faktor pembagi persekutuan terbesar dari X dan Y. Nah, ini lebih umum lagi kalau bilangannya lebih dari 2, misalkan dari X1 sampai Xn ya, bilangannya kita namai dari X1 sampai Xn, maka D di sini adalah faktor persekutuan terbesar dari X1 sampai Xn. Yang ini perlu diingat ya, ini catatan. Perlu diperhatikan bahwa D adalah faktor persekutuan terbesar dari A dan B, itu didefinisikan untuk setiap pasangan bilangan bulat. Jadi semua bilangan bulat kecuali A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Jadi kalau kedua-duanya sama-sama 0, maka nggak ada FPB-nya. Tapi kalau salah satunya saja 0, masih ada FPB-nya. Demikian pula perlu dipahami bahwa AB itu selalu bernilai positif ya. Jadi D itu selalu lebih besar dari 0 ya. Kemudian ini diberikan contoh lagi, FPB, kita diminta untuk mencari FPB dari 16 dan 24. Seperti sebelumnya ya. Seperti sebelumnya kita mencari dulu faktor-faktor dari 16. Ya, faktor dari 16 ini mulai dari min 16. Ini min 6 bukan ya, bukan termasuk. Ini min 8. Ini bukan min 6 tapi min 8. Min 6, min 8, min 4, min 2, min 1, 1, 2, 3, 4, 8 sama 16. Nah, ini semua faktor yang mana bilangan ini ketika 16 dibagi bilangan ini menghasilkan bilangan bulat kan kayak gitu. Nah, coba kita lihat. Kemudian untuk faktor dari 24 kita tuliskan juga di sini mulai dari min 24, min 12 dan seterusnya sampai yang positif ya, 24. Kemudian kita lihat persekutuannya. Faktor persekutuannya adalah ini ya. Ini sama-sama ada 8 ya, di sini ada 8, kemudian 4, 2, 1, min 1, min 2, 2, min 1, min 1, 2, kemudian 4, min 4, min 8 ya, di sini. Nah, maka himpunan faktor persekutuannya adalah min 16. Himpunan faktor persekutuan dari 16 dan 24 adalah nih tadi ya, min 8, min 4, min 2, min 1 sampai 8. Nah, ternyata di sini unsur terbesarnya adalah 8, maka FPB dari 16 dan 24 adalah 8. Kemudian berikut ini akan diberikan teorema-teorema tentang faktor persekutuan terbesar ya. Tetapi untuk bukti dari teorema-teorema ini bisa langsung dilihat di materi yang ada di Edmodo, di handout yang di Edmodo, atau video khusus untuk pembuktian teorema-teorema ini. Tetapi tidak saya ungkapkan, tidak saya jelaskan di video yang ini ya. Yang pertama ya, jika D adalah faktor persekutuan terbesar untuk X dan Y ya, maka D adalah bilangan bulat positif terkecil yang memiliki bentuk PX ditambah QY gitu ya. Untuk P dan Q ini bukan MN tapi P dan Q. P dan Q elemen Z, yaitu D dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari X dan Y. Jadi ini kita sebutnya kombinasi linear dari X dan Y. Karena D itu adalah FPB dari X dan Y ya, maka D bisa dibentuk menjadi ini.
Kita langsung ke contohnya. Misalkan di sini diberikan 6 dan 9 ya, dua bilangan 6 dan 9, maka 6 dan 9 ini kan FPB-nya 3 ya. Nah, 3 ini kita akan melihat 3 ini nanti bisa dibentuk menjadi kombinasi linier X dan Y atau kombinasi linier dari 6 dan 9. Nah, ini polanya ya, pola yang akan kita ikuti, 6P ditambah 9Q. Nah, di sini kita akan mengkombinasikan bilangan-bilangan sehingga nanti bisa menemukan 3 ini ya. Coba yang pertama ini. Kalau P-nya 0, Q-nya 0, maka 6P ditambah 9Q adalah 0 ya. Kalau P-nya 0, Q-nya 1, maka hasilnya adalah 9. Ini seterusnya nanti ternyata kita nemu P-nya ketika P-nya sama dengan min 1, Q-nya 1, maka 6P ditambah 9Q adalah 3. Tapi ini enggak tunggal, ada juga yang ketika ini ya. Kalau P-nya sama dengan 2, Q-nya sama dengan min 1, maka hasilnya adalah 3. Nah, intinya kalau dia adalah FPB, maka dia pasti bisa dibentuk sebagai kombinasi liniernya ini ya. Jadi untuk video yang kali ini kita cuman membahas teorema dan contohnya saja. Untuk pembuktiannya nanti ada di video yang lain ya. Kemudian kita lanjutkan teorema selanjutnya. Jika K elemen bilangan asli ya, maka K dikalikan dengan FPB-nya X dan Y. K dikalikan dengan FPB-nya X dan Y itu sama dengan FPB dari KX dan KY ya. Ini langsung aja kita langsung ke contohnya, buktinya bisa dilihat langsung di modul atau di video selanjutnya ya. Contoh. Nah, ini 60 dan 102 ya. 60 dan 102 ini kan 60 itu kan sama dengan 6 kali 10 ya. 102 itu sama dengan 6 dikali 17 ya. Nah, menurut teorema tadi, KX dan KY, FPB dari KX dan KY itu sama dengan K dikali FPB-nya X dan Y. Ya, jadi kalau ini tadi anggap saja 6 ini K-nya ya. Nah, X-nya Y, 17-nya X-nya itu 10, 17-nya Y ya. Nah, maka dari teorema tadi kan dikatakan bahwa FPB dari 6 kali 10 dan 6 kali 17 itu sama dengan 6 dikali FPB-nya 10 dan 17. Nah, kita tahu 10 dan 17 ini FPB-nya adalah 1, ya kan? Ya, 10 ini apa? Faktornya dari 10 min 5, atau kita cukup sebutkan yang positif aja ya. 1, 2, 5 sama 10. Sedangkan 17 ini 1 dan 17. Nah, karena yang sama ini hanya 1, ya kan? Hanya 1 faktornya, maka FPB dari 10 dan 17 adalah 1. Contoh selanjutnya, misalkan kita mencari FPB dari 108 dan 207 ya. Nah, di sini 108 itu kan sama dengan 9 kali 12 dan 9 kali 23 ya kan. Nah, berdasarkan teorema tadi, maka FPB dari ini kan akan sama dengan 9 dikali FPB dari 12 dan 23 kan kayak gitu ya. Nah, ternyata 12 dan 23 ini FPB-nya adalah 1 ya. Maka FPB dari 108 dan 207 adalah 9 kali 1 yaitu 9. Teorema selanjutnya, jika X dan Y bilangan bulat, kemudian D adalah FPB dari X dan Y, maka FPB dari X per D dengan Y per D itu sama dengan 1 ya. Ya, coba kita
lihat contohnya. Jadi misalkan misalkan gini, berapa? 6 dan 8. FPB 6 dan 8 adalah 2, ya kan? Maka FPB dari 6 dibagi 2 dan 8 dibagi 2. Ini kan FPB-nya ini kan berarti 3, FPB dari 3 dan 4. Nah, FPB-nya maka 1, seperti itu. Kemudian teorema selanjutnya, jika P, Q, dan R elemen bilangan bulat dan P habis membagi Q dan R, P habis membagi Q kali R, dan FPB dari P dan Q adalah 1, maka P habis membagi R. Oke, contohnya misalkan P habis P-nya berapa ya? P-nya misalkan 3. 3 itu habis membagi 2 dikali berapa? 6, ya. 2 dikali 6. Kan kita tahu bahwa 3 dan 2 ini FPB-nya sama dengan 1. Maka pastilah 3 habis membagi 6, ya kan? 3 kan habis membagi 6. Seperti itu. Teorema selanjutnya, jika FPB dari X dan T adalah 1, ya, dan FPB dari Y dan T adalah 1, maka FPB dari X, Y, dan T adalah 1. Kita langsung ke contoh ya, misalkan FPB dari 3 dan 5 adalah 1, ya. Kemudian FPB dari 2 dan 5 ini juga 1. Maka kesimpulannya FPB dari 3 kali 2 adalah 6, ya. 6 dan 5 adalah 1. Teorema selanjutnya, misalkan X dan Y bilangan bulat, D adalah FPB dari X dan Y. Jika dan hanya jika D lebih besar dari 0, D habis membagi X, D habis membagi Y, dan F habis membagi D untuk setiap membagi persekutuan F dari XY. Contohnya ini ya, misalkan FPB, kita akan mencari FPB dari 4 dan 6, ya. Nah, kita tahu ya, 4 dan 6 FPB-nya berapa? 4 dan 6, FPB dari 4 dan 6 adalah 2. Sedangkan faktor-faktor persekutuan adalah faktor-faktor persekutuan dari 4 dan 6 ini min 1, 1, min 2, dan 2, ya. Kemudian sedangkan faktor persekutuan terbesarnya ini 2 kan ya di sini. Nah, ternyata semua faktor persekutuan dari 4 dan 6 ini membagi faktor persekutuan terbesarnya, ya. Yaitu coba perhatikan di sini min 1 habis membagi 2, 1 habis membagi 2, min 2 habis membagi 2, dan 2 habis membagi 2, ya. Ya, ini. Oke. Contoh kedua, misalkan FPB dari 18 dan 24 adalah 6, ya. Nah, sedangkan faktor-faktor persekutuan 18 dan 24 ini adalah min 1, 1, min 2, 2, min 3, 3, dan min 6, 6, ya. Ternyata semua faktor persekutuan ini habis membagi 6, di mana 6 adalah FPB-nya, ya. Nah, di sini plus minus 1 habis membagi 6, plus minus 2 habis membagi 6, plus minus 3 habis membagi 6, dan plus minus 6 habis membagi 6. Jadi, maksud dari teorema ini tadi itu seperti itu, ya. Kalau D adalah FPB dari X dan Y, maka D itu habis membagi X, habis membagi Y, dan habis membagi semua faktor persekutuan dari X dan Y, seperti itu, ya.
Teorema selanjutnya, FPB dari X dan Y itu sama dengan FPB dari Y dan X ya. X dan Y-nya dibalik, itu FPB-nya tetap sama. Kemudian itu juga sama dengan FPB dari X, min Y, sama dengan FPB dari min X dan Y, sama dengan FPB dari min X, min Y. Ini sebenarnya contohnya sudah sempat kita bahas di depan tadi ya, di ilustrasi yang pertama. Coba kita lihat sekarang. Nah, yang ini ya. Jadi apapun tandanya, FPB-nya tetap sama ya. Ternyata faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan bulat A dan B, apapun tanda masing-masing, selalu diperoleh nilai yang bertanda positif. Jadi tetap sama, FPB-nya tetap sama. Nah, begitu pula kalau misalkan seperti tadi kan dibalik ya, bahwa FPB dari X, Y itu sama dengan FPB dari Y, X. Nah, perhatikan di sini. Kalau dibalik, ini kan berarti tinggal yang ini jadi B, yang ini jadi A, kan kayak gitu ya. Nah, ini kalau dibalik pun kan irisannya tetap sama. Irisannya tetap sama, faktor persekutuannya itu tetap sama, sehingga ini berlaku. X, Y ini FPB X, Y sama dengan FPB dari Y, X, seperti itu. Teorema selanjutnya ini ya. FPB dari X dan Y ini sama dengan FPB dari X dan Y ditambah kelipatan X. Ya, berapapun kelipatan X kayak gitu ya. Sama dengan yang bawahnya, FPB dari X dan Y itu sama dengan FPB dari X ditambah kelipatan Y ditambah Y. Kayak gitu. Saya berikan contoh. Ini ya contohnya. FPB dari 6 dan 9 ini berapa? FPB dari 6, 9, 3 kan ya. Nah, ini sama dengan FPB dari 6 dan 9 ditambah kelipatan 7 dan kelipatan 6, yaitu 51. Ini kan kelipatan 6 ya. Nah, ini juga sama, ini FPB-nya juga 3 seperti itu. Begitu pula untuk ini ya, FPB dari 12 dan 8 ini sama dengan FPB dari 12 dan 78. Bagaimana? Karena 78 ini adalah 18 ditambah dengan kelipatan 12 ya. Jadi kalau misalkan 12 ini FPB-nya berapa? 12 sama 18 ini FPB-nya 6 kan? Maka ini FPB-nya juga 6 karena ini merupakan kelipatan 12 ditambah dengan 18 seperti itu. Sama seperti yang bawah-bawahnya, silakan dilihat ya.